Tuhan Yesus tidak memandang siapa Anda, baik ras Anda, suku adat budaya Anda, agama Anda. Tuhan Yesus melihat engkau di mana engkau percaya dengan Dia, Isa Al-Masih, Dia Putra Maryam, Dia Kalimatullah itu, Dia Yesus Juru Selamat itu. Anda akan dijawab, mujizat akan terjadi. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Dan apapun kegiatan saudara sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati dengan melimpah-limpah. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar berita selama ini bagaimana begitu banyak sekali aniaya, baik itu kepada anak-anak Tuhan, kepada penginjil-penginjil, kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Bahkan tidak sedikit saudaraku yang dimasukkan ke dalam penjara, seperti Muhammad Kece dan juga saudaraku Yusuf Manupulu, dan bahkan banyak lagi saudara penginjil-penginjil yang dianiaya karena Kristus. Bahkan baru-baru ini juga viral di sosial media bagaimana ada seorang anak yang di bawah umur karena kedapatan dia punya Alkitab, lalu saudaraku pemerintah ya memenjarakannya, saudaraku kasih Tuhan. Dan itu sedang terjadi. Penganiayaan itu terhadap anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Kristen, bukan hanya terjadi dulu di zaman kisah para rasul, tetapi juga terjadi hingga pada hari ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi walaupun aniaya bertambah-tambah, ya saudaraku, penderitaan bertambah-tambah, itu bukan mengurangi semangat anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman dan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudaraku, di Alkitab bisa kita lihat bahwa rasul-rasul itu dianiaya. Semakin mereka dianiaya, semakin mereka tersebar kemana-mana. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada penginjil-penginjil yang berani menggoncangkan satu pasar, sehingga pasar itu saudaraku boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Penginjil ini menyerukan nama Yesus, penginjil ini memberitakan nama Yesus, bahwa Yesuslah keselamatan, Yesuslah jalan ke sorga. Saudaraku kasih Tuhan, walaupun ada aniaya tantangan, penginjil ini tetap semangat, tidak takut, tidak gentar untuk menyerukan nama Yesus. Kita lihat dulu video cuplikannya, mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus tidak memandang siapa Anda, baik ras Anda, suku adat budaya Anda, agama Anda. Tuhan Yesus melihat engkau di mana engkau percaya dengan Dia, Isa Al-Masih, Dia Putra Maryam, Dia Kalimatullah itu, Dia Yesus Juru Selamat itu. Anda akan dijawab, mujizat akan terjadi. Ini Alkitab, ini firman Tuhan yang berkata bahwa tiada jalan lain selain Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat. Yohanes pasal 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya di dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal agar Anda dan saya diselamatkan. Amin. Hanya jalan kepada Yesus ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kalau Anda ingin mengalami keselamatan, carilah Dia, cari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih keluargaku dalam Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan di pagi masa siang hari ini. Apa pergumulan Anda? Pergumulan hidupmu, ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam rumah keluargamu, pergumulan kebutuhanmu, setiap pekerjaan, usaha, kebutuhan keuanganmu, Tuhan Yesus sanggup memberkati. Amin. Masalah pergumulan, sakit penyakit, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Kalau engkau hari-hari ini bergumul, berdoa, dan belum melihat jawaban, dengar, Anda harus percaya, jawaban pasti ada. Karena Tuhan Yesus yang menjanjikan ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan dalam Markus 11:24, contoh kau berdoa dan kau percaya, sesungguhnya Tuhan sudah berikan mujizat dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti sembahyang mama-mama, jangan pernah berhenti sembahyang bapak-bapak, jangan pernah berhenti sembahyang adik-adik, anak muda.
Karena waktu engkau sembahyang di rumah ibadah, di keluargamu, Tuhan Yesus akan jawab doa-doamu. Sembahyangmu ada mujizat. Sekalipun Anda sibuk dalam aktivitas, setiap hari engkau ada di pasar mungkin, ataupun Anda tidak beraktivitas, tidak di pasar mungkin, tapi kalau Anda tetap sembahyang, Tuhan Yesus sayang Anda, Dia akan jawab doa Anda. Sesibuk apapun Anda, ataupun Anda tidak sibuk, jangan pernah lupa sembahyang, karena Tuhan akan jawab. Mama-mama, papa-papa, siapa yang percaya Tuhan hidup, Tuhan Yesus telah angkat tangan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu yang percaya Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Engkau percaya Tuhan Yesus hidup. Dia sanggup jawab doamu, Dia sanggup doa jawamu. Di hari ini, di pagi ini, kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan Anda. Kami akan berdoa buat Anda. Kami datang jauh-jauh dari Sulawesi Utara, dari kota Manado, dari pasar-pasar, terminal-terminal, dari bangunan-bangunan maupun di lapangan-lapangan. Kami beritakan Injil Kristus. Kami beritakan tentang kasih Tuhan bagi Anda. Kami memberitahu hari ini kasih yang sama 2000 tahun lalu akan ada di pasar ini, akan ada bagi mama-mama, akan ada sama bapak-bapak. Karena Tuhan Yesus lihat engkau percaya dan mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari letakkan tangan kananmu di dalammu, mama-mama, bapak-bapak. Pak Pendeta ajak Anda letakkan tangan di dada kananmu. Mari engkau ikut doa Pak Pendeta. Mari dengan sungguh-sungguh percaya. Engkau katakan sekalipun engkau ada sibuk jualan, engkau sedang layani orang berbelanja, mari taruh tanganmu di dada dan katakan bahwa engkau mau bicara di mulut dan engkau mau bicara di hatimu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hatiku percaya, lidahku mengaku Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidupku dan keluargaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teman-teman hamba Tuhan, Pak Pendeta ini pendeta, mari semua keluarga kita sedang letakkan tangan di dada mereka yang mereka sedang sembahyang. Mari doakan sekarang. Mari doakan semua. Mari semua kita doakan keluarga kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus jamah hidupku, damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah hidupku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah hidupku, Yesus jamah selamat hidupku dan damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah
ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah semangat hidupku dan beri damai di hatiku. Semua dah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah semangat hidupku. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan itu tinggal usaha ekonomi mereka, Tuhan memberkati, memberkati. Sakit di bagian kaki, di tangan, di kepala, di mata, di dalam mereka. Apapun sakit itu Tuhan hari ini, apapun dalam nama Yesus, dalam Yesus mengalir, bilur-bilur mengalir, terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jualan. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Orang di rumah itu yang sakit sembuh. Sembuh dia yang sakit di rumah itu sakit sembuh. Darah Tuhan berkuasa. Darah Tuhan berkuasa. Yang kepalanya sakit sembuh. Yang perutnya sakit sembuh. Yang kakinya sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. 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 Kaki sakit sembuh. Perut sakit sembuh. Darah Yesus berkuasa. Dada sakit sembuh, yang sakit di dada sembuh, sembuh. Darah Tuhan berkuasa dalam nama Yesus. Darah Tuhan berkuasa sembuh, sembuh, sembuh. Yang sakit sembuh, darah Tuhan berkuasa sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, sembuh. Oleh darah Yesus sembuh, sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan sembuhkan mama-mama, bapak-bapak, simpul dalam rumah, sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah video cuplikan kita sudah lihat tadi. Bagaimana penginjil ini sangat berani memberitakan nama Yesus. Walaupun saudaraku banyak ancaman ya selama ini, tetapi penginjil ini begitu berani dalam memberitakan Injil keselamatan. Saudara-saudara, kenapa kita perlu memberitakan nama Yesus? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, bukan mudah-mudahan, tetapi dengan jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Bahkan firman Tuhan mengatakan Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan, saudara-saudara. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus tahu bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, makanya Yesus menceritakan kepada kita, Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kita di dalam Matius, saudaraku, ya, dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ya, supaya apa kita memberitakan Injil? Supaya jiwa-jiwa itu selamat, saudaraku. Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Di dalam Yesuslah ada kepastian. Di dalam Yesuslah ada hidup yang kekal. Itu sebabnya selama masih ada waktu, mari kita beritakan nama Yesus. Alkitab mengatakan selama masih siang, akan tiba saatnya malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Aku harus mengerjakan kehendak Bapakku. Saudaraku, akan tiba nanti saatnya malam di mana kita tidak bisa lagi memberitakan Injil. Hari inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan itu, sehingga semua suku, semua bangsa, semua bahasa boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan mereka akan diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, baik secara offline maupun secara online, mari berani menyuarakan kebenaran ini, sehingga dunia yang penuh kegelapan ini bisa diterangi oleh firman yang kita beritakan. Makanya Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Kenapa kita disuruh baik atau tidak baik waktunya memberitakan firman? Karena Tuhan tahu Injil adalah obat bagi dunia, saudara. Firman Tuhan, saudaraku, mengajari kita bahwa Injil itulah yang akan menyelamatkan. Itu sebabnya mari kita memiliki hati Yesus. Kita memiliki bebannya Yesus untuk selalu memberitakan firman Tuhan, saudara. Di Alkitab jelas, saudaraku, dituliskan bagaimana Yesus datang ke Samaria. Kita tahu orang Yahudi dan Samaria, Alkitab mengatakan tidak bergaul. Bahkan mungkin dikatakan tidak cakapan. Tetapi Yesus
datang kepada seorang perempuan Samaria yang memiliki 7 suami, tetapi suaminya itu bukanlah suaminya, tetapi milik orang, saudara-saudara. Saudaraku, Yesus sengaja datang ke tempat karena dia tahu perempuan ini sudah begitu besar dosanya. Apa yang terjadi? Yesus beritakan firman sehingga perempuan ini diselamatkan, percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus datang memberitakan Injil ke Samaria. Begitu juga dengan kita. Kalau kita hanya, saudaraku, berdiam diri saja, tidak mau memberitakan Injil, maka tidak akan terjadi keselamatan. Makanya ada seorang penginjil mengatakan, kalau engkau memberitakan Injil, memberitakan kesembuhan, maka kesembuhan terjadi. Kalau engkau memberitakan Injil tentang keselamatan, maka keselamatan akan terjadi. Itu dari ucapan kita. Firman itu ada di dalam hati kita. Firman itu tidak cukup hanya di sini, tapi firman itu harus kita beritakan sehingga menghasilkan keselamatan, menghasilkan kesembuhan, menghasilkan pertobatan, menghasilkan perubahan, menghasilkan perubahan hidup bagi orang lain, bahkan bagi kita semua